Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Rahmawati, NPM 411821912301172. Sekarang saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks dalam tubuh yang terdiri dari jaringan saraf yang saling berhubungan dan bekerja sama mengirimkan sinyal listrik dan kimia di antara bagian tubuh. Sistem saraf memiliki peranan penting dalam mengendalikan dan mengatur berbagai fungsi tubuh. Dalam olahraga, pemahaman tentang sistem saraf membantu para atlet dan pelatih memahami bagaimana tubuh merespon latihan dan kompetisi untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, sistem saraf mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama ada menerima informasi atau rangsangan dari dalam maupun di luar tubuh melalui saraf sensori. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Yang ketiga, ada mengolah informasi yang diterima baik di otak maupun medula spinalis untuk melanjutkan menentukan jawab atau respon. Yang keempat, mengantarkan jawaban secara cepat melalui syaraf motorik ke organ-organ tubuh sebagai pengontrol dari tindakan. Selanjutnya, sistem saraf. Nah, di sini ada gambar tentang sistem saraf atau nervous system yang kita bisa lihat di sini. Dan selanjutnya ada sel saraf. Sel saraf atau neuron adalah unit dasar dari sistem saraf yang berperan dalam mengirim informasi dan sinyal dalam tubuh maupun hewan. Neuron adalah sel khusus yang dimiliki kemampuan untuk menghasilkan, mengirim, dan menerima sinyal listrik dan kimia. Fungsi utama sel saraf adalah mengintegrasi informasi dari berbagai sumber dan mengirimkannya ke sel-sel lain dalam tubuh termasuk otot, organ, dan sel saraf lainnya. Selanjutnya ada struktur sel saraf. Yang pertama ada badan sel atau soma. Badan sel atau soma bagian ini berisi inti sel dan berfungsi sebagai pusat pengendalian. Yang kedua ada dendrit. Dendrit merupakan cabang-cabang pendek yang menyebar keluar dari badan sel dan berfungsi untuk menerima sinyal masukan dari neuron-neuron lain atau sel sensorik. Yang ketiga itu ada akson. Akson itu serat panjang yang keluar dari badan sel dan berperan dalam mengirimkan sinyal keluar sel saraf. Selanjutnya, sel saraf memiliki banyak bentuk dan fungsi yang berbeda-beda dalam tubuh, termasuk neuron sensorik yang mendeteksi rangsangan dari lingkungan, neuron motorik yang mengendalikan gerakan otot, dan neuron intermediate yang menghubungkan dan mengintegrasi informasi antara neuron-neuron lainnya. Selanjutnya di sini ada foto struktur neuron atau neuron anatomi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pengertiannya. Dan selanjutnya ada pembagian sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari 2 komponen, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama ada sistem saraf pusat, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Dibungkus selaput meninges dan 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan palameter. Di antara lapisan ini terdapat rongga atau space, yaitu yang pertama ada rongga epidural atau epidural space, berada di antara tulang tengkorak dan durameter. Rongga ini berisi pembuluh darah dan jaringan lemak yang berfungsi sebagai bantalan.
Yang kedua ada rongga subdural atau subdural space, berada di antara duramer dan arachnoid yang berisi cairan serosa. Yang ketiga ada subdural arachnoid atau subdural arachnoid space, terdapat di antara arachnoid dan diameter berisikan cairan cerebrofinalis. Dan selanjutnya ada otak. Otak atau brain merupakan organ tubuh yang paling kompleks. Otak adalah pusat pengendalian utama dalam sistem saraf pusat dalam tubuh manusia. Otak terletak di dalam tengkorak dan terdiri dari beberapa bagian utama yang memiliki fungsi berbeda. Beberapa bagian penting otak termasuk otak besar atau cerebrum, batang otak, brainstem, dan cerebellum atau cerebellum. Otak besar terdiri atas lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Setiap lobus memiliki fungsi khusus dalam pengolahan informasi sensorik dan mengambil keputusan pemrosesan kognitif, dan pengendalian gerakan. Dan selanjutnya hal ini memungkinkan kita untuk berpikir, merasa emosi, mengingat dan melakukan berbagai tugas kognitif dan perilaku. Otak juga mengatur fungsi-fungsi tubuh otomatis seperti pernafasan, denyut jantung, dan suhu tubuh. Sepanjang hidup, otak akan terus sibuk menerima rangsangan, mengolah dan menyimpan informasi, mengembangkan pikiran emosi, serta menyimpan memori. Nutrisi yang kita konsumsi juga sangat penting untuk menjaga agar otak dapat bekerja dengan optimal. Selanjutnya ada anatomi otak dan bagian-bagiannya. Di sini ada gambar anatomi otak. Di sini ada cerebrum, terus ada brainstem dan spinal yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis atau spinal cord adalah saluran dengan struktur yang panjang membentuk silinder berada di dalam tulang belakang atau vertebrae dan menghubungkan bagian-bagian tubuh lainnya. Medulla spinalis juga memainkan peran dalam mengkoordinasikan gerakan otot, sukarela, dan refleks yang cepat. Beberapa refleks seperti refleks lutut diatur oleh medulla spinalis tanpa melibatkan otak. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Salah satu komponen utama dari sistem saraf manusia, yaitu sistem ini terdiri dari sel-sel saraf dan serat-serat yang berada di luar sistem saraf pusat. Yang pertama ada sistem saraf tepi somatik atau somatic nervous system. Sistem ini mengatur komunikasi antara sistem saraf pusat dan bagian-bagian tubuh lainnya. Sistem saraf tepi somatik ini mengatur dan memungkinkan kita merasakan stimulus sensorik dari panca indera seperti suhu, sentuhan, dan lain-lain. Sistem saraf tepi otonom, automatic nervous system. Sistem saraf tepi otonom ini mengendalikan dan mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang tidak sadar, otomatis atau tidak sengaja seperti peredaran darah, pencernaan, dan pernafasan. Selanjutnya ada autonomic nervous system. Sistem saraf simpatik atau sympathetic nervous system. Sistem ini berperan dalam mengaktifkan respon tindakan cepat atau fight or flight response.
ketika tubuh dihadapkan pada situasi stres atau bahaya. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatik atau parasympathetic nervous system. Sistem ini berperan dalam mengaktifkan respon istirahat dan pencernaan yang mempromosikan relaksasi dan pemulihan setelah situasi stres. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi bekerja sama dengan mengordinasikan semua fungsi tubuh. Nah, sistem saraf pusat itu berperan dalam pengolahan informasi, pengambilan keputusan, dan pengendalian tubuh. Sedangkan sistem saraf tepi membawa informasi antara kedua sistem antara sistem saraf pusat dan organ-organ serta jaringan tubuh lainnya. Selanjutnya di sini ada gambar tentang sistem saraf tepi dan bagiannya. Itu dari parasimpatik itu ada mengecilkan pupil, terus dan lain-lain. Dari simpatik itu membesarkan pupil. Nah, dan selanjutnya ada sinapsis. Pentingnya sinapsis itu dalam sistem saraf adalah memberikan sinyal yang dikirim melalui sel-sel saraf yang dikenal sebagai neuron. Dan selanjutnya ada koordinasi dan pengendaliannya. Yang pertama, plastisitas neuron. Plastisitas neuron mengacu pada kemampuan neuron untuk mengubah simpatiknya sebagai respon terhadap pengalaman pembelajaran. Yang kedua, otak dan fungsi-fungsinya. Otak adalah pusat pengendalian utama dalam tubuh manusia. Ia berdiri dari berbagai bagian dengan fungsi khusus. Yang ketiga, ada neurotransmitter. Adalah zat kimia yang dilepaskan oleh neuron di sinapsis untuk mentransmisikan sinyal ke neuron lainnya atau sel-sel efektor seperti otot atau kelenjar. Selanjutnya ada gangguan saraf terdapat mencangkup berbagai masalah kesehatan seperti penyakit neurodegeneratif atau Alzheimer, Parkinson, dan lainnya. Selanjutnya ada perkembangan teknologi terkait sistem saraf. Penelitian dan neuroteknologi telah menghasilkan kemajuan besar dalam pengembangan perangkat medis yang berhubungan dengan sistem saraf. Lalu di sini ada terapi intervensi. Pemahaman yang baik tentang sistem saraf telah membuka pintu untuk mengembangkan terapi dan intervensi yang lebih efektif untuk gangguan saraf. Selanjutnya di sini ada beberapa konsep penting tentang sistem saraf dalam konteks olahraga. Yang pertama ada koordinasi gerak, yang kedua ada kontraksi otot, ketiga refleks dan reaksi cepat, keempat keseimbangan dan posisi tubuh, kelima pengaturan detak jantung dan pernafasan, dan yang keenam pengaturan intensitas aktivitas, ketujuh ada pemulihan adaptasi, kedelapan pemahaman fisikomotorik. Di sini ada cara kerja sistem saraf. Yang pertama ada menerima rangsangan dan sensasi, lalu mengirimkan informasi, lalu dikirim lagi ke sistem saraf pusat, lalu ke pengelola informasi, kemudian ke respon, kemudian ke sistem saraf tepi, lalu pelaksanaan respon, dan yang terakhir umpan balik atau feedback. Selanjutnya itu refleks. Refleks merupakan reaksi organisme terhadap perubahan lingkungan, baik di dalam maupun di luar organisme yang melibatkan sistem saraf pusat. Nah, dari gambar ini adalah proses dari refleks yang bisa kita lihat. Ada rangsang, reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, terus lanjut ke saraf motorik, efektor, dan gerak. Dan selanjutnya ada jenis-jenis refleks. Yang pertama ada refleks fisiologi,
yang kedua ada refleks postural, yang ketiga ada refleks otonom, dan yang keempat ada refleks somatik. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.